orang bilang masuk angin gitu, cuman kok berat banget. Cuman saya udah teriak, saya nggak kuat di sini, nggak kuat beneran memastikan bahwa itu ternyata penyakit jantung yang saya alami. Ini harus pasang ring, harus. Oh nggak ada pilihan lain dok, nggak bisa, harus. Terus juga harus sekarang. Menderitanya tuh double-double. Kalau posisi saya sebagai seorang pendeta, dalam pelayanan saya sebagai pendeta seringkali saya melayani jemaat-jemaat yang mengalami penyakit-penyakit khusus, penyakit kritis itu tentu kita jumpai kesulitan di dana, di keuangan, dan itu juga kepikir buat kami. Kalau misalnya kami mengalami bagaimana, itu pertama. Yang kedua itu kan saya kepala keluarga juga, gembala jemaat juga. Kepikir juga kalau misalnya ada kejadian di mana misalnya sakit, saya kepikir setidaknya ya itu bentuk tanggung jawab saya. Pertama, kalau saya punya asuransi kan setidaknya ya saya tidak membebani keluarga saya atau jemaat yang saya layani. Awalnya sih nggak tahu ya kalau punya penyakit kritis karena nggak pernah medical check up juga. Tiba-tiba kok rasa sakit, cuman sepertinya sakitnya agak beda, bukan sakit biasa gitu loh. Selama ya 3 hari seperti orang bilang masuk angin gitu, cuman kok berat banget, nggak seperti masuk angin biasa. Mencoba diobatin di rumah, cuman rasanya kok beda banget. Berobat secara pijit gitu ternyata nggak terlalu ngefek gitu loh. Di atas jam 12 itu tiba-tiba bangun keringetan, terus rasa dada tuh rasa sesek. Cuman itu cuman sekitar 1-2 menit aja, habis itu hilang. Jadi aku pikir ya juga sakit biasalah gitu, nggak yang berat. Kita ke IGD, salah satu rumah sakit. Nah, saya bilang, dok sepertinya saya kayaknya kena angin duduk nih. Dokternya malah, Bu jangan main-main ya Bu sama ini. Kan ibu nggak tahu ini. Iya sih dok, cuman kok rasanya sama gejala yang saya rasain sama yang saya browsing itu seperti ini. Karena nggak ada serangan lagi, saya resepin obat yang di bawah lidah. Nanti kalau ada serangan lagi, ibu boleh minum, kemudian cepat-cepat ke rumah sakit yang lebih besar lagi gitu. Siangnya saya coba beraktivitas, cuman serangan itu datang lagi, makin sering. Suami maksa, ya udah kita langsung ke rumah sakit lagi gitu. Cuman saya udah teriak, saya nggak kuat di sini, nggak kuat beneran. Ternyata dari pemeriksaan memastikan bahwa itu ternyata penyakit jantung yang saya alami. Dokter langsung bilang besok langsung kateter ya, kita bisa langsung pasang ring. Bisa langsung dok? Iya. Malam itu juga saya nggak masuk ke ruang rawat biasa, langsung masuk ke HCU. Dokter langsung bilang udah kita langsung pasang ring aja ya. Saya mikir aja gitu, loh ini kan bukan sekedar lecet atau gimana gitu kan, butuh diskusi dulu ini biayanya gimana, mikirnya cuma ke situ aja gitu loh. Ya udah saya coba diskusi sama suami gitu. Terus nggak lama kemudian si dokter datang, udah Bu kita langsung pasang ya. Udah saat itu juga dipasang 2 ring masuk. Iya, dokternya panggil saya, diajak ke satu ruangan, ditunjukkan nih loh Pak penyumbatannya ini harus pasang ring, harus. Oh nggak ada pilihan lain dok, nggak bisa, harus. Terus juga harus sekarang, jadi itu serba cepat. Nah masalahnya itu kan saya kepikir juga dananya, itu saya masih bergumul di dananya nih. Nanti kalau tiba-tiba ternyata sekian ratus juta gitu kan kita juga mikir. Jadi tapi karena memang saya juga spontan jawabnya, ya sudah dok lakukan yang terbaik aja. Kalau memang harus operasi atau pasang ring silahkan. Benar ya Pak, kita ambil tindakan ya. Jadi memang itu sebentar aja dilihatin layar begitu bunyi jantungnya istri saya
Terus nggak lama kemudian saya keluar dan ternyata langsung diambil tindakan. Ya waktu saya sudah tahu hasilnya jantung itu, dan kurang lebih nanti pasang ring itu saya sempat panik juga, sempat berdoa di ruang tunggu. Saya bilang nanti kira-kira bagaimana ini gitu. Saya hubungi agent, saya hubungi Bu Ita, saya tanya, Bu, kalau begini di cover apa enggak? Kita kan punya asuransi yang penyakit kritis. Kemudian kalau ada ketentuan begini-begini Pak, oh ya berarti ini perkiraan saya di cover ya, puji Tuhan. Dalam hati saya ini pasti di cover. Jadi makanya saya juga agak tenang. Jadi makanya saya berani ngomong tadi, itu karena sudah ngobrol dulu. Nah ini kurang lebih di cover. Jadi saya juga ngomong sama dokter, lakukan yang terbaik dok. Itu karena saya juga punya gambaran, kurang lebih di cover. Itu sangat cepat sekali. Itu benar-benar kita nggak sempat mikir. Ya dari kejadian yang kami alami itu sih, saya melihat bahwa memiliki asuransi itu penting banget sih. Karena itu kan butuh dana yang besar ya. Kalau kita nggak punya asuransi, kita juga mikir dari mana dananya. Itu yang kita pikirkan sih. Jadi sangat membantu kami untuk mengambil keputusan juga, termasuk di dalam keputusan mau operasi apa enggak itu. Awal buka asuransi itu kan 2013. Jadi udah berarti 10 tahun asuransinya membayar preminya. Memang awalnya sih ya asuransi mah biasa gitu loh ya. Cuman ternyata kok kita nggak tahu kan penyakit itu bisa datangnya tiba-tiba, dan saya malah kok bukannya bertahap begitu ya, dari bawah ini langsung sakit jantung gitu. Saya nggak bingung, nggak pernah ada indikasi kalau penyakit jantung gitu. Ada sedikit penghiburan waktu itu ya. Oh nanti tenang dulu lah, ada asuransi ini. Jadi yang sakit juga nggak terlalu stres gitu loh. Kalau sudah ada pegangan dulu lah gitu. Jadi kalau udah sakit masih stres mikirin dana itu nggak kebayang sih gitu loh. Gimana menderitanya itu double. Menurut saya prosesnya sih cepat ya, bahkan di luar dugaan saya gitu, termasuk sangat cepat. Itu kalau dihitung tuh di bawah sebulan ya. Kalau dari pengajuan sampai cair itu malah tanggal 17 kan di-approve tuh, disetujui. Tanggal 24 Maret itu udah cair. Jadi saya juga kaget loh, sudah ya Mi, udah cair ya Mi. Jadi termasuk cepat sih. Dan tidak ada kesulitan yang berarti juga, karena dokter juga, agent juga bantu. Dokter juga nggak mempersulit, karena memang kita juga ngisi datanya. Mungkin karena kami nggak tahu juga ya manfaatnya. Kadang-kadang kami awam nih tentang asuransi. Ya kalau kami tidak ditawari, kami tidak terlalu ngerti manfaatnya, kami juga meraba-raba, nggak tahu juga. Tapi kalau kita ngerti, oh ternyata bermanfaat banget ya, itu juga perlu sih. Kadang bagi sebagian besar orang tuh menganggap asuransi kan nggak penting, termasuk saya gitu kan. Ya pesannya ya, karena dari pengalaman kami ini, dari kejadian yang kami alami, saya kira penting sekali, saya pikir penting sekali untuk kita punya asuransi, setidaknya untuk proteksi keuangan keluarga juga gitu. Karena kan sifatnya mendadak juga, kemudian kadang-kadang kita belum persiapan apa-apa sudah harus keluar dana dan sebagainya. Jadi pengalaman kami menjadi guru yang bagus sih buat kami melihat bahwa oh ini penting banget ya asuransi. Saya kira saya juga sering cerita sama teman, sama jemaat juga gitu. Jadi mereka melihat oh ternyata penting ya punya asuransi. Kalau saya sih lebih ke agent ya. Kalau agentnya punya pengetahuan yang benar tentang produknya dan dia bisa meyakinkan kliennya, kemudian calon customernya mungkin ya, itu akan sangat membantu ya. Kami temuin agentnya tidak terlalu memahami produknya, jadi ketika kamu ada masalah malah kesulitan gitu loh kliennya. Cuman untungnya ya saya punya agent yang paham sekali akan produknya, jadi sangat membantu.